Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United akan menjamu West Ham United di Old Trafford pada pekan ke-23 Premier League 2023-2024. Pertandingan MU versus West Ham ini akan kick off pada Minggu 4 Februari 2024 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Di laga sebelumnya, MU dan West Ham United meraih hasil yang berbeda. MU menang dramatis 4-3 atas tuan rumah Wolverhampton. Sedangkan West Ham United ditahan Bournemouth 1-1 di kandang. Manchester United tentu ingin membalasnya saat West Ham United datang berkunjung ke Old Trafford nanti. Bisakah MU yang mencetak total 12 gol dalam 4 laga terakhir di semua kompetisi meraih 3 poin? Sebuah saran diberikan Mikael Silvestre kepada Manchester United di musim panas nanti. Ia menyebut Setan Merah harus melakukan segala cara untuk mengamankan jasa Michael Olise. Silvestre percaya bahwa Manchester United harus mendatangkan Michael Olise untuk menjadi winger baru mereka. Silvestre menyebut bahwa Olise menunjukkan perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ia yakin sang winger bakal menjelma jadi winger top di masa depan sehingga MU harus mendapatkan jasanya. Mikael Silvestre, Olise punya talenta yang sangat besar, jadi ia ingin MU bisa mendapatkan jasanya. Menurut gosip yang beredar di Inggris baru-baru ini, Michael Olise dikabarkan sangat tertarik pindah ke MU. Ia dikabarkan sudah mendukung Setan Merah sejak ia masih kecil, sehingga ia masih mencoba bermain untuk klub Setan Merah tersebut. Keputusan mengejutkan Jurgen Klopp untuk mundur sebagai manajer Liverpool akhir musim nanti berimbas kepada Manchester United. Rencana besar Setan Merah di musim panas nanti kini jadi terganggu oleh Liverpool. Setelah pengumuman Jurgen Klopp, Liverpool mulai menyiapkan sosok pengganti yang tepat. Salah satu nama yang dikabarkan masuk radar adalah pelatih Sporting Lisbon Ruben Amorim. Media Portugal CM Journal melaporkan Amorim disiapkan sebagai salah satu alternatif penerus Jurgen Klopp. Ketertarikan Liverpool ini akan merepotkan MU. Sebelumnya Setan Merah juga berminat pada jasa Amorim untuk menjadi pengganti Erik ten Hag musim depan. Posisi Erik ten Hag di MU masih belum akibat performa tim yang tidak konsisten musim ini. Gelandang Manchester United Kobbie Mainoo tidak mau besar kepala usai membawa timnya mengalahkan Wolverhampton. Ia menyebut bahwa ia masih bisa lebih baik lagi dan ia ingin berkembang lebih baik lagi di skuad Manchester United. Kobbie Mainoo menekankan bahwa ia tidak mau berpuas diri dengan penampilannya saat ini. Ia ingin bekerja lebih keras sehingga ia bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi Setan Merah di sisa musim ini. Kobbie Mainoo juga menyebut bahwa ia beruntung bisa bermain di skuad Manchester United saat ini. Ia menyebut bahwa ia memiliki beberapa senior seperti Bruno Fernandes yang bisa menjadi panutannya dalam berkembang. Manajer Manchester United Erik ten Hag ingin mendatangkan striker baru pada Januari kemarin, tapi persoalan finansial menghalangi niatannya itu. Performa MU yang naik turun sejak awal musim bukan hanya gara-gara di lini belakang yang amburadul, namun juga lini depan yang tumpul. Cuma bikin 28 gol di Premier League membuat MU jadi tim dengan produktivitas terburuk di atas penghuni 10 besar. Itulah mengapa ten Hag meminta MU mendatangkan striker baru. Sebab kondisi keuangan MU lagi tidak bagus dan mereka harus menjual pemain dulu sebelum membeli agar sesuai aturan finansial fair play. Pelatih karismatik asal Portugal Jose Mourinho sekali lagi berstatus bebas transfer dan dilaporkan mengincar kisah reuni di Old Trafford.
Komentar Jose Mourinho baru-baru ini di podcast Obi-Wan memiliki mantan gelandang Chelsea, Obi Mikel. Terlihat tampak mencari alasan atas kegagalannya. Pria berusia 61 tahun itu adalah salah satu manajer paling berprestasi dalam sejarah. Namun ketika ada masalah, ia tidak segan-segan menyalahkan mereka yang bekerja di belakang layar atau bahkan para pemainnya. Sindrom musim ketiga kembali muncul dalam kisah Mourinho ketika optimisme tergantikan oleh toksiknya orang-orang di balik klub ibu kota Italia, dan dia kini telah dipecat oleh 4 klub secara beruntun. Tapi akan selalu ada jalan kembali ke pinggir lapangan untuk The Special One. Dan meskipun tidak dapat disangkal bahwa sekarang adalah sosok dari generasi lama, masih tidak ada orang yang lebih baik dalam memberikan hasil jangka pendek. United kebetulan membutuhkan perputaran cepat saat ini. Dan menurut Daily Mail, Jose Mourinho merasa dia memiliki urusan yang belum selesai di Old Trafford. Laporan tersebut bahkan menyatakan kalau mantan bos Chelsea dan Real Madrid itu telah menjalankan misinya untuk kembali memimpin Setan Merah. Sekilas hal ini tampak seperti skenario buruk bagi sebagian besar pendukung MU, tapi Jose Mourinho mungkin orang yang tepat untuk memulai era baru di bawah kepemilikan klub Sir Jim Ratcliffe. Manchester United bakal dipaksa saling sikut dalam dua rivalnya di Liga Inggris demi mengamankan tanda tangan bintang Bundesliga asal Ekuador, Willian Pacho. Laporan mengungkap pemain berusia 22 tahun itu memang sukses menarik minat klub-klub raksasa Eropa meski dia baru 6 bulan bergabung dengan Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt menggelontorkan dana 9 juta euro atau setara dengan kurang lebih 153 miliar rupiah demi mendapatkan tanda tangan pemain internasional Ekuador di bursa transfer. Pemberitaan Bleed dari Football Transfer mengklaim Willian Pacho sejatinya hendak dipertahankan di Bundesliga setidaknya hingga 2025 atau 2026 mendatang. Akan tetapi performanya yang mencuri perhatian membuat pemain Ekuador berpotensi diperebutkan lebih cepat di kalangan elit Premier League. Menurut laporan, ada setidaknya 3 klub Liga Inggris yang sudah ambil ancang-ancang merekrut Willian Pacho dari Eintracht Frankfurt. Manchester United, Liverpool, dan Arsenal diklaim sama-sama menaruh minat pada bek muda asal Ekuador tersebut. Klub raksasa Eropa lain mulai dari Real Madrid di La Liga hingga Napoli yang menyandang status juara bertahan Liga Italia juga berminat mengamankan tanda tangan pesepak bola berusia 22 tahun itu. Namun sebagai catatan, MU dari tim-tim raksasa Eropa lain kemungkinan harus siap membayar cukup mahal jika ingin mengamankan tanda tangan Willian Pacho musim panas mendatang. Eintracht Frankfurt diyakini bakal memasang label di kisaran 60 juta euro atau setara dengan kurang lebih 1 triliun rupiah untuk Pacho. Tidak menutup kemungkinan pula harga Pacho bisa melonjak di masa mendatang. Pasalnya dilansir dari Football Transfer, Pacho merupakan salah satu komoditas paling dicari, mengingat kurangnya ketersediaan bek tengah berkaki kiri papan atas di bursa transfer. Presiden Getafe terheran-heran dengan Manchester United yang kekeh tidak mau memberikan pemain segacor Greenwood kesempatan kedua. Presiden Getafe Angel Torres menegaskan kembali harapannya untuk mempertahankan Mason Greenwood di musim depan. Pemain milik MU itu tampil cemerlang selama masa peminjaman di klub La Liga Spanyol tersebut, sehingga Torres berhasrat untuk mempertahankan sang pemain lebih lama. Hanya saja Getafe memang bukan satu-satunya klub yang menginginkan jasa Greenwood. Klub-klub kelas kakap macam Barcelona dan Atletico Madrid juga terus menggoda sang pemain untuk bergabung. Manajer Manchester United Erik ten Hag membeberkan kondisi terbaru mengenai Lisandro Martinez. Ia menyebut bahwa sang bek tidak mengalami cedera yang serius. Erik ten Hag menyebut bahwa Martinez mengalami sedikit masalah saat di babak kedua kontra Wolverhampton. Ia ogah ambil resiko sang bek mengalami cedera yang lebih parah sehingga ia langsung menariknya. Pada kesempatan yang sama Erik ten Hag mengkonfirmasi bahwa ia tidak menarik keluar Casemiro karena sang gelandang cedera. Ia menyebut bahwa kondisi sang gelandang pada saat itu terancam mendapatkan kartu merah sehingga memutuskan untuk menarik keluarnya.
Sebuah pengakuan dibuat oleh Erik ten Hag. Pelatih MU itu mengaku frustasi melihat Mason Mount yang terus mengalami cedera. Erik ten Hag mengaku frustasi melihat sang playmaker yang terus mengalami cedera. Menurut Erik ten Hag, Mason Mount mengalami masalah dengan kesehatannya sejak awal musim kemarin, sehingga ia saat ini kesulitan untuk kembali ke tim utama Manchester United. Erik ten Hag menyebut bahwa kondisi Mason Mount saat ini sudah membaik, namun ia tidak mau terburu-buru untuk memaksa sang gelandang comeback karena ia ingin Mason Mount benar-benar fit sebelum kembali. Sejauh ini absennya Mason Mount bisa dikatakan tidak terlalu dirindukan oleh skuad Manchester United. Pasalnya MU kini memiliki seorang gelandang muda berbakat, yaitu Kobbie Mainoo, yang mulai menjadi andalan di lini tengah setan merah.